Organisasi Perdagangan Dunia atau dalam bahasa Inggris World Trade Organization atau disingkat dengan WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. WTO bermarkas di Geneva, Swiss. Pada tahun 2016, organisasi ini beranggotakan 164 negara dan wilayah kepabeanan yang memiliki 99,5% populasi dunia serta 98% perdagangan dunia. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut adalah perlakuan yang sama untuk semua anggota, yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menurunkan harga. Namun, organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dan negara berkembang. Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama periode antar perang. Ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi, mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara lain, seperti proteksionisme, devaluasi mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah Undang-Undang Smoot-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi efek domino setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain. Karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut. Maka digelarlah konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus sampai Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja pada November 1947 sampai Maret 1948 yang melahirkan Piagam Havana. Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antar negara, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional. Piagam ini mengatur berbagai hal seperti penetapan asas perlakuan yang sama untuk semua anggota, tanpa syarat kepada semua negara anggota serta pembentukan prosedur untuk menyelesaikan sengketa. Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurangan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar. Pada November 2001, anggota-anggota WTO yang berkumpul selama konferensi tingkat menteri keempat di Doha memutuskan untuk memulai putaran perundingan baru yang disebut Putaran Pembangunan Doha. Pokok bahasan dari perundingan ini bermacam-macam, seperti pertanian dan penyelesaian sengketa. Selain itu, putaran pembangunan ini juga sangat mempertimbangkan kebutuhan negara berkembang dan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari perdagangan. Namun, para anggota tidak dapat menemukan titik temu dalam berbagai hal. Selama konferensi tingkat menteri kelima di Changchun 2003, negara berkembang menolak memulai perundingan mengenai isu-isu Singapura.
yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan kompetisi, investasi, transparansi dalam proyek pengadaan pemerintah. Pada saat yang sama, negara maju juga menolak memangkas subsidi pertanian, padahal negara-negara berkembang merasa sangat dirugikan dengan adanya subsidi, karena merusak daya saing produk mereka. Perseteruan ini mengakibatkan kegagalan konferensi tingkat Menteri Cancun. Kebuntuan ini diakhiri untuk sementara. Keputusan terpenting yang diambil oleh Dewan tersebut adalah keputusan untuk tidak mencoba memulai perundingan tentang isu-isu Singapura. Kemudian, pada konferensi tingkat menteri di Hong Kong pada Desember 2005, anggota WTO sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian sebelum 2013. Namun, anggota WTO sama sekali tidak dapat menyelesaikan permasalahan lain, seperti akses pasar untuk produk pertanian dan liberalisasi perdagangan jasa. Akhirnya, pada akhir Juli 2006, Direktur Jenderal WTO pada saat itu memutuskan untuk menangguhkan putaran perundingan Doha. Dan akhirnya, Pasca Lamy mengumandangkan pada tanggal 31 Mei 2011 bahwa putaran pembangunan Doha sudah mati. Dampak positifnya ialah yang pertama, Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, pemerintah Indonesia diuntungkan dengan adanya program-program pengembangan masyarakat oleh WTO serta meluasnya pangsa pasar bagi komoditas-komoditas ekspor Indonesia. Dampak negatif dari bergabungnya Indonesia dalam WTO yang pertama ada industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Yang kedua, munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Yang ketiga ialah munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan Indonesia.